Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Salsabila Harbelubun, salah satu mahasiswa STAR. Saya dari Prodi Informatika. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan terkait dengan model machine learning. Yang pertama adalah linear regression, yang kedua ada decision tree, yang ketiga ada naive Bayes. Untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah AI dengan dosen pengampu Bapak Fauji Eskom MN. Efisiensi machine learning. Machine learning adalah inti kecerdasan buatan yang memungkinkan sistem belajar dari data untuk membuat prediksi dan mendukung keputusan. Memahami model dasar dan pola pembelajaran merupakan bekal penting bagi praktisi data. Linear regression. Linear regression adalah algoritma pembelajaran terawasi yang memodelkan hubungan fungsional antara variabel independen dan target kontinu. Model ini mencari garis terbaik yang meminimalkan deviansi antara nilai aktual dan prediksi. Cara kerjanya Y sama dengan A plus BX plus E, di mana Y adalah variabel dependen, X adalah variabel independen, A adalah intercept, B adalah koefisien atau kemiringan, dan E adalah galat atau error. Selanjutnya ada analisis implementasi. Kelebihannya efisiensi tinggi, menawarkan efisiensi komputasi dan kemudahan interpretasi. Model ini ideal untuk baseline karena kesederhanaannya yang memungkinkan hasil cepat dipahami. Kekurangannya sensitivitas data, rentan terhadap pencilan yang dapat menggeser garis regresi. Asumsi linearitas seringkali gagal menangkap non-linear. Dan aplikasi prediksi properti, efektif untuk estimasi harga properti berdasarkan parameter fisik seperti luas. Juga dipakai untuk analisis tren penjualan sederhana. Selanjutnya kita masuk ke decision tree, logika hierarkis. Decision tree mengadopsi struktur hierarkis untuk menyerupai pohon yang memetakan alur logika dari kesimpulan fitur menuju keputusan akhir. Model ini membagi dataset secara berulang berdasarkan aturan keputusan yang logis. Cara kerjanya, algoritma ini membagi dataset menjadi himpunan bagian lebih kecil berdasarkan fitur-fitur tertentu secara berulang. Proses ini dimulai dari simpul akar root node dan berlanjut hingga mencapai simpul daun leaf node yang mempresentasikan hasil akhir dan keputusan. Setiap percabang mewakili aturan keputusan berdasarkan nilai fitur tertentu. Kekuatan dan tantangan decision tree. Kelebihannya, keunggulan utama terletak pada kemampuannya mengolah data tanpa normalisasi serta sifatnya yang sangat visual. Model ini intuitif bagi pemangku kepentingan non-teknis karena logikanya yang transparan. Kekurangannya, model ini rentan terhadap fenomena overfitting, di mana struktur pohon menjadi terlalu spesifik terhadap data latih. Perubahan kecil pada data dapat menyebabkan perubahan drastis pada struktur keputusan. Implementasinya sering ditemukan dalam sistem persetujuan kredit perbankan dan alat bantu diagnosis media yang memerlukan ketransparansi tinggi dalam setiap tahapan pengambilan keputusan. Selanjutnya masuk ke naive Bayes, klasifikasi probabilistik. Naive Bayes merupakan kelompok algoritma klasifikasi yang berlandaskan pada teorema Bayes dengan asumsi independensi aturan fitur yang kuat. Algoritma ini menghitung
probabilitas kemunculan suatu kelas berdasarkan distribusi fitur yang diberikan menjadikannya sangat efisien untuk data berdimensi tinggi. Cara kerjanya, model ini menghitung probabilitas kemunculan suatu kelas berdasarkan nilai fitur yang diberikan dengan menggunakan teorema Bayes. Algoritma ini mencari kelas dengan probabilitas tertinggi untuk setiap data baru. Rumus dasarnya adalah P dalam kurung A per B sama dengan buka kurung P dalam kurung A B per A kali P dalam kurung A tutup kurung per P dalam kurung B, di mana P dalam kurung A per B adalah probabilitas terjadi. A terjadi karena B terjadi. Efektivitas naive Bayes, kekuatan utama. Kecepatan proses pelatihan dan prediksi menjadikan naive Bayes sebagai pilihan utama untuk aplikasi yang memerlukan respons cepat dengan sumber daya minimal. Model ini menunjukkan performa luar biasa dalam menangani data berdimensi tinggi dan kebutuhan data pelatihan yang relatif sedikit. Implementasi praktis terbagi ada 3 bagian. Pertama, penyaringan email spam, mengklasifikasikan pesan berdasarkan probabilitas kemunculan kata-kata tertentu yang sering muncul dalam kategori spam. Yang kedua, analisis sentimen, menentukan polaritas emosi positif atau negatif pada ulasan konsumen secara cepat dan akurat. Yang terakhir, klasifikasi dokumen, mengkategorikan teks berita atau artikel dalam topik yang relevan secara otomatis. Tantangan model, kekurangan utamanya terletak pada asumsi independensi fitur yang seringkali tidak akurat di dunia nyata. Namun dalam banyak kasus praktis, penyederhanaan ini tetap memberikan hasil yang kompetitif dan efisiensi secara komputasi. Yang terakhir ada perbandingan ringkasan model tabel. Berikut rangkuman perbedaan utama antara ketiga model tersebut untuk membantu pemilihan algoritma yang tepat sesuai kebutuhan. Bisa dilihat pada tabel di samping perbandingannya. Kesimpulannya adalah pemilihan antara linear regression, decision tree, atau naive Bayes sangat bergantung pada karakteristik data dan tujuan akhir dari analisis yang dilakukan. Linear regression ideal untuk prediksi nilai kontinu yang sederhana. Decision tree unggul dalam memberikan visualisasi logika keputusan yang kompleks. Sementara naive Bayes tetap menjadi pilihan utama untuk tugas klasifikasi teks yang cepat dan efisien.